Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, nah kita stop dulu untuk makan siang di salah satu restoran Kamboja. Nah, restoran ini cukup sederhana. Untuk makan siangnya, restoran ini gue pilih Pad Khao. Itu makanan tradisional Kamboja yang basically adalah daging cincang yang tumis pakai buncis. Oke guys, kita sampai di temple yang kedua, yaitu Taprom Temple. Kita masuk dari East Gate, nanti keluar dari West Gate. Nah, dari Westgate ini kita perlu jalan kurang lebih sekitar 700 meter atau 10 menit untuk menuju ke Uncle Tap Room. Oke guys, jadi pernah lihat nonton film Angelina Jolie, Tomb Raider? Nah, ini adalah Temple Tap Room. Nah, di sini tempat syuting dari Tomb Raider Angelina Jolie. Temple Tamprum ini sudah dibangun oleh Raja Jayavarman untuk mengenang ibunya yang waktu itu meninggal. Setelah Jayavarman meninggal, akhirnya tempel ini pun ditinggalkan dan bangunan Temple Tamprum ini pun akhirnya mulai rusak dan mulai ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang cukup besar. Pas aku masuk, aku juga kaget karena ternyata tanaman itu gede banget dan ini benar-benar udah bersatu sama tempel itu sendiri. Nah, selain dari tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang sudah cukup rusak, nah Angka Taprum ini sendiri sudah tidak aktif atau sudah tidak ada lagi kegiatan agama di dalamnya. Nah, hal ini juga yang mendorong kenapa Angka Taprum ini dipilih sebagai site untuk syuting dari film Tomb Raider. Nah, walaupun begitu, kita masih bisa masuk ke main temple-nya karena mudah renovasi oleh pemerintah Kamboja. Oke guys, sekarang gue lagi di main towernya. Nah, tadi di sini itu ada patung Buddha. Nah, terus di atas sana itu kan langsung nggak dikasih atap, jadi cahaya itu langsung masuk. Nah, di lubang-lubang ini, nah tadinya itu ada banyak kayak berlian gitu. Jadi supaya tujuannya itu patungnya mengkilat gitu. Jadi kena pantulan cahaya-cahaya dari berliannya gitu. Kalat ya guys, bukan patung Buddha, maksudnya adalah patung dari ibu Raja Jayavarman. Selain itu juga sayang banget, karena aku juga ngeliat bahwa di tembok ini berlian-berlian udah pada dicuri oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Di Temple Taprum, kita jalan ke kota yang dibangun oleh Raja Jayavarman, yaitu Kota Bayon. Nah guys, untuk pintu masuk dari Kota Bayon ini keren banget. Soalnya pintu masuk ini ada patung muka Buddha. Ini benar-benar patung karena benar-benar disusun dari batu, bukan diukir. Oke guys, kita udah sampai di tempat berikutnya, yaitu Angkor Bayon. Tuh di sini tuh banyak. Jadi harus agak hati-hati. Nah, untuk tempelnya dia kayak gini. Karena dia masih satu tempat, jadi dia ciri khasnya itu ada muka di tempel-tempelnya itu, terutama muka Buddha. Itu di gerbang masuk dari kotanya sih guys. Nah guys, untuk Temple Bayon ini ada 54 tower atau menara. Di setiap menaranya itu semua dibikin ada patung muka Budanya. Dan ini seriusan keren banget karena muka Buddha itu detail banget. Ini adalah main entrance-nya. Dia ada patung Buddha-nya di atas. Nah, untuk kondisi Temple Bayon ini juga sudah nggak terlalu bagus, jadi pengunjung nggak boleh naik ke lantai 2 demi keselamatan. Nah, tapi untuk lantai satunya ini masih aktif, masih ada agama Buddha yang berdoa di sini, dan juga agama Hindu yang mengambil air dari lingga untuk kesucian.
Nah, selain itu, di tembok luarnya tempel juga ada ukir-ukiran detail. Nah, kalau yang ini menceritakan tentang perang laut yang ada di Kamboja waktu itu. Juga ada yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat kota Bayon. Oke guys, jadi Bayon Temple ini bisa dibilang cukup keren banget ya. Karena rajanya pada zaman dulu, dia membiarkan dua agama sekaligus di satu tempel. Itu agama Buddha sama agama Hindu. Nah, dua-duanya boleh doa bareng di satu tempel yang sama, yaitu Bayon Temple. Oke guys, sekarang kita udah selesai dari Bayon Temple. Nah, sekarang kita mau naik ke atas bukit untuk melihat sunset dari atas. Let's go. Nah, untuk lihat sunsetnya kita perlu naik ke atas bukit kurang lebih sekitar 500 meter. Nah, di sini udah disediain balkon. Nah, balkonnya itu untuk ngeliat sunset sampai matahari terbenam. Nah, kalau masih kuat, kita bisa naik lagi untuk melihat view yang lebih tinggi. Oke guys, ternyata di luar perkiraan, di atas itu ada satu tempel lagi, namanya Tempel Bakheng. Nah, itu bentuk tempelnya di belakang sana. Nah, tempel ini kondisinya udah rusak, jadi lagi proses renovasi kerjasama antara Kamboja dan Amerika Serikat. Dan kita akan coba naik ke atas sana untuk melihat sunset dari atas. Nah, untuk kondisi Tempel Bakheng ini sendiri, kondisinya itu udah nggak utuh dan masih dalam proses renovasi ya guys. Tapi walau begitu, Tempel Bakheng ini masih aktif dan masih digunakan oleh umat Buddha untuk berdoa. Tempel Bakheng ini bisa dibilang dibangun dari bukit dan merupakan titik tertinggi. Bahkan dari atas Tempel Bakheng ini kita bisa melihat Angkor Wat dan itu keren banget guys, serius. Selain itu, dari atas ini kita juga bisa ngelihat danau terbesar di Asia Tenggara dan kita akan bahas di part berikutnya. See you guys!